Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Beast yang rilis tahun 2022 dan dibintangi aktor ternama Idris Elba. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan kedua putrinya dari serangan singa yang ingin membalas dendam. Di awal film kita diperlihatkan sekelompok pemburu ilegal yang sedang mengintai segerombolan singa yang sedang makan. Para pemburu ilegal tersebut menembaki para singa. Kemudian mereka segera memeriksa buruan yang ternyata salah satu singa ada yang kabur. Mereka mencarinya dengan menyisir sekitar tempat perburuan. Abdullah khawatir jika mereka tak segera menemukan singa tersebut, maka mereka yang akan jadi buruannya. Kemudian saat yang lain bersiap untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara teriakan Abdullah. Segera kawannya memeriksa. Tiba-tiba Abdullah datang dengan kondisi bersimbah darah bekas cakaran singa. Naas mereka akhirnya menjadi santapan singa pemburu. Beberapa waktu kemudian diperlihatkan seorang pria yang bernama Dr. Ned Samuel, yang merupakan seorang dokter. Ia mengajak kedua putrinya berlibur ke suatu tempat di Afrika Selatan. Nora dan Mer sangat menikmati perjalanan mereka. Setibanya di bandara, mereka singgah ke warung untuk menunggu jemputan. Akhirnya orang yang menjemput mereka telah tiba. Ia adalah Martin, sahabat Sam sewaktu bertugas di tempat itu. Martin ini adalah seorang petugas konservasi di cagar alam Afrika. Ternyata Sam mengajak anak-anak pergi ke kampung halaman mendiang istrinya, dan tempat di mana pertama kali ia bertemu dengan sang istri. Mereka pun tiba di rumah Martin dan menginap di sana. Sam masih mengingat kenangan persahabatannya dengan Martin. Di tempat itu juga tersimpan banyak kenangan tentang istri Sam. Malam harinya saat akan makan malam, Sam memanggil anaknya Mer untuk makan malam. Di sini terlihat sikap Mer yang dingin terhadap sang ayah. Hingga saat selesai makan malam, terungkap alasan Mer masih menyimpan amarahnya kepada sang ayah, yaitu karena ayahnya tidak berada di samping ibunya di hari terakhir. Bahkan Sam dan istrinya bercerai sebelum istrinya meninggal. Kemudian Sam dan Martin menikmati malam bersama dengan minum teh sisri. Pada kesempatan itu, Sam meluapkan semua isi hatinya. Ia merasa sangat bersalah karena tidak mengetahui istrinya sedang sakit kanker, meskipun dirinya adalah dokter. Kini ia ditinggalkan istrinya dan harus merawat kedua putri tercintanya. Ia membawa kedua putrinya berlibur agar hubungan di antara mereka kembali membaik. Mendengar cerita sahabatnya itu, Martin pun memberikan dukungan kepada Samuel. Keesokan harinya, Martin membawa keluarga Sam untuk bersafari di cagar alam. Selama di perjalanan, mereka bernyanyi sambil bersenang-senang melihat pemandangan Afrika yang banyak hewan langka dan dilindungi. Akhirnya mereka singgah ke tempat sahabat Martin yang bernama Banji, yang saat itu sedang berada di tempat kawanan singa. Martin pun memperlihatkan pemimpin singa yang bernama Kuda dan saudaranya Kawe, sementara si betina bernama Nandi, yang bertugas berburu. Sementara Kuda dan Kawe berusaha melindungi kawanan singa dari singa lain yang memasuki wilayah mereka. Martin bersiap untuk mendekati sahabat liarnya tersebut dengan pengawasan dari Banji. Terlihat Martin yang begitu dekat dengan singa-singa itu, karena ia merawat para singa dari kecil sehingga terjalin kedekatan di antara mereka. Namun hari itu, Martin melihat kaki Nandi yang terluka. Bisa dipastikan itu adalah ulah para pemburu. Martin pun segera menjauh dari para singa.
closer, but that's not going to happen now. So poachers, illegal. Kemudian Martin mengajak rombongan mengunjungi desa Songa yang tak jauh dari tempat itu. Martin geram dengan ulah para pemburu ilegal yang dulunya mengincar gajah dan badak. Kini mereka mulai memburu singa untuk diperjualbelikan tulang dan giginya di pasar gelap. Read about the ants poachers online? What did it say? Okay, and he killed the poacher. Akhirnya mereka tiba di desa Sunga. Martin sengaja mengajak singgah karena penduduknya yang terkenal ramah dan baik hati, sehingga Mer dan Nora dapat berkenalan. Namun saat memasuki pemukiman, mereka tak mendapati penduduk, dan tempat itu terlihat kosong. Martin pun memeriksa sekeliling untuk mencari para penduduk. Kemudian ia menemukan para penduduk yang telah mati dengan kondisi mengenaskan. Ternyata para penduduk telah menjadi mangsa singa yang mengamuk. Segera mereka keluar dari tempat itu untuk meminta bantuan. I hope so. With this much blood, there should be hyenas. Still out there? Huh? Okay, Mayor. Martin mencoba menghubungi pusat cagar alam. Namun sinyal radio mereka terhalangi bukit. Tiba-tiba di depan mereka ada seseorang yang meminta tolong. Martin dan Sam memeriksa pria itu dan ternyata ia juga salah satu korban amukan singa. Martin berbekal senjata mencoba mengejar singa itu. Sementara Sam mencoba mengobati luka pria itu. Namun naas, pria itu telah meninggal karena kehabisan darah. Martin menyisir tempat itu untuk mencari singa, hingga ia sampai di sebuah rawa yang banyak buayanya. Ia melihat jejak singa yang sepertinya baru saja minum di tempat itu. Saat memeriksa, tiba-tiba saja Sam yang mendengar suara tembakan mencoba memeriksa. Namun tiba-tiba singa itu datang dan mengejar Sam. Dia segera masuk ke dalam mobil dan berusaha melindungi kedua putrinya. Singa itu terus menyerang Sam, kemudian Mer menjalankan mobilnya agar terhindar dari serangan singa. Namun naas, mobil tersebut menabrak sebatang pohon. Kini mereka benar-benar terjebak dan sedang diincar oleh singa pemburu. Sam tetap berusaha menenangkan kedua putrinya agar tidak panik dan berharap seseorang ada yang memasuki wilayah itu. Namun ternyata mereka telah memasuki wilayah yang tertutup untuk umum. Thank God. No, but we didn't get very far. Oh, what is that? Hey. Tiba-tiba terdengar suara radio, dan ternyata itu adalah Martin yang saat itu tidak bisa berjalan karena ia diserang oleh singa, sehingga kakinya mengalami luka parah dan membuatnya hampir pingsan. Kemudian Sam membimbing Martin untuk melakukan tindakan darurat melalui radio. Sam meminta Martin untuk memanaskan pisau yang ia bawa dengan korek api, kemudian menempelkannya ke arteri kakinya. Go first. I heard you close by. Sam dapat mendengar teriakan Martin, dan ia yakin bahwa Martin tidak jauh dari tempat mereka. Sam akan mencari Martin, namun Martin melarang karena ia kini dalam kondisi siap untuk menjadi mangsa singa yang saat itu ada di depannya. Akhirnya Sam memutuskan untuk menjemput Martin dengan berbekal senjata bius. Namun Martin memperingatkan mereka agar tetap waspada karena singa itu telah pergi ke arah Sam. You're only gonna have one shot, man, but if you can't hit us, we'll buy us a couple. Kemudian Martin memberitahu Sam lokasinya yang berada dekat dengan menara pemburu. Setelah memeriksa sekeliling, akhirnya mereka menemukan menara tersebut. Tiba-tiba Mer keluar dari mobil dan pergi untuk menyelamatkan Martin. Sam berusaha mencegah putrinya pergi, namun tiba-tiba singa itu datang dan menyerang Sam hingga terjatuh. Dan ia segera bersembunyi di bawah mobil.
Singa yang semakin buas itu terus menyerang Sam namun terhalang oleh mobil. Hingga akhirnya singa itu pergi setelah Nora menyuntikkan obat bius ke tubuh singa. Akhirnya Mare kembali bersama Martin. Segera Sam melakukan pertolongan untuk mengobati luka di kaki Martin. Saat mereka berusaha menjahit luka Martin, tiba-tiba mereka melihat singa itu yang sudah sadar dari obat bius dan mengintai mereka. Tranquilizer. Malam pun menjelang. Kini mereka mengumpulkan air minum untuk persediaan sampai besok. Martin masih heran karena baru kali ini ia menemui seekor singa yang mengamuk namun tak memakan para korbannya. Hal itu bisa saja terjadi jika singa tersebut lolos dari perburuan dan kini balik memburu semua manusia yang ia jumpai. Hal yang mustahil bagi manusia yang melawan singa tersebut jika tanpa membawa senjata. Take out the lions, they split up, back. The swines now is coming after all of us. I've got to get my girls. Saat terbangun dari tidur, tiba-tiba kedua putri Sam tidak berada di dalam mobil. Dan pintu mobil semuanya terkunci. Di depan matanya, Sam melihat kedua putrinya yang diterkam oleh singa pemburu. Beruntung itu semua hanyalah mimpi. Saat tersadar, ia melihat Mare yang masih terjaga. Tiba-tiba terdengar panggilan radio. Namun ternyata itu semua adalah para pemburu yang menemukan mobil Sam. Sam meminta kedua anaknya untuk tetap berada di dalam mobil sementara ia keluar untuk menemui para pemburu. Hey, what's up? Hey, hold on. Look up here, like. Hey, what's up? We need some help, okay? Ia meminta pertolongan kepada para pemburu untuk mengevakuasi mereka. Karena mereka saat ini sangat memerlukan bantuan. Beruntung mereka semua mau membantu Sam. Namun saat memeriksa mobil, mereka menemukan Martin yang merupakan musuh para pemburu. Segera mereka memukul Sam dan membawa Nora. Tiba-tiba singa itu datang dan menyerang para pemburu. Di saat para pemburu sibuk mencari keberadaan singa, Sam memanfaatkannya untuk mengambil salah satu mobil para pemburu. Namun sayang, kunci mobil itu dibawa salah satu pemburu yang sedang mencari singa. Dengan terpaksa, ia mencari pemburu itu untuk mengambil kunci mobil. We can get out of here. He must have gone that way. Sam melihat tubuh pemburu yang berada di sarang singa. Perlahan ia mendekat dengan tetap waspada, karena tempat itu masih dijaga oleh singa. Hingga tiba-tiba radio Sam berbunyi. Ia dengan cepat menyembunyikan radio itu. Hingga saat singa itu mendekat, ia sudah berada di atas pohon agar terhindar dari singa. Sam semakin dekat dengan jasad pemburu. Namun singa itu mencium kedatangan Sam. Sam pun bersembunyi di bawah dahan pohon hingga akhirnya singa itu pergi dari tempat itu. Segera Sam mengambil kunci mobil dan tak lupa juga ia membawa senjata milik pemburu untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, Martin mulai sadar. Namun tiba-tiba singa itu kembali menyerang mereka. Mereka bertiga terus berusaha menghindar dari serangan singa yang semakin buas tersebut. Martin tak tinggal diam. Ia meminta Mare dan Nora keluar dari mobil. Hingga akhirnya mobil Martin terjatuh ke jurang. Singa itu pun masih berusaha menyerang Martin. Namun Martin justru melakukan aksi nekat untuk membunuh singa tersebut. Sam kembali dan mendapati putrinya Mare terluka akibat gigitan singa. Segera Sam memberikan pertolongan darurat agar Mare tidak kehabisan darah. Sam sangat sedih melihat sahabatnya Martin terbakar bersama mobilnya untuk menyelamatkan kedua putri tercintanya.
Keesokan harinya, Sam dan kedua putrinya pergi menuju sekolah cagar alam milik Benzi. Di sana ia akan mengobati luka Mel sambil meminta bantuan. Setibanya di sana, Sam segera meminta Nora untuk mencari kotak P3K atau apa saja yang bisa mereka gunakan untuk mengobati luka Mel. Setelah selesai mengobati luka Mel, Sam berkeliling untuk memeriksa tempat itu, berharap mereka bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat. Mel dan Nora kedatangan tamu yang ternyata itu adalah singa pemburu yang belum mati. Mereka berdua diam-diam menyelinap untuk mencari tempat yang lebih aman. Sam mengetahui anaknya dalam bahaya, segera ia mengusir singa tersebut. Dan segera ia membawa kedua putrinya ke tempat yang lebih aman. Ia membawa kedua putrinya ke sebuah tempat berpintu jeruji. Setelah memastikan putrinya aman, Sam memutuskan untuk melawan singa itu dengan berbekalkan pisau. Karena jika hanya bertahan, mereka hanya akan menjadi buruan singa. I love you, okay? I love you, Dad. Hey! You can't have them! No, come here. Sam membawa singa itu menjauh dari kedua putrinya. Dan di sana mereka pun akhirnya berduel. Sam terus mendapat serangan dari singa hingga kaki dan sekujur tubuhnya penuh luka. Sepertinya pertarungan di antara mereka tidak seimbang. Hingga akhirnya Sam menusukkan pisau ke leher singa itu. Namun singa yang semakin terluka itu kembali menyerang. Beruntung kuda dan KW datang menyerang singa pemburu tersebut, karena ia telah memasuki wilayah mereka. Akhirnya singa pemburu itu tewas dikeroyok kuda dan KW. Beberapa waktu kemudian, Sam sadar dari pingsannya. Terlihat kedua putri Sam yang sangat bangga terhadap pengorbanan ayahnya. Setelah Sam sembuh, mereka pun melanjutkan liburannya.